Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Maulani dengan NIM 201091212010 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat: terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat: yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat: pernyataan rumusan tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek, yaitu ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran: 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran: 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan,
sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visi program studi kesehatan masyarakat. Program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggulan dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebar luasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama kepada pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan Miracle. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic atau assessment skills. Yang kedua,
mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Miracle. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, inovator, researcher, apprentice, komunikatarian, leader, dan edukator, yang disingkat menjadi Miracle. Berdasarkan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional tersebut, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat PSM RKULM adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, inovator, peneliti, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, dan pendidik di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Yang pertama, manajer atau manajer, yang berarti mereka mampu mengelola berbagai bidang terkait kesehatan masyarakat dalam memberi suatu solusi masalah. Yang kedua, inovator atau pembaharu, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif, mampu mengembangkan dan memodifikasi produk kesehatan berupa kebijakan kesehatan dan mampu merencanakan program masyarakat, baik perorangan, kelompok, masyarakat, dan institusi termasuk industri. Yang ketiga, researcher atau peneliti, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan, mampu menguasai bidang ilmu kesehatan masyarakat, menguasai metodologi penelitian, dan menerapkan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, serta menyusun publikasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah dan mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat dengan dilandasi nilai etika dan profesionalisme. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup, mampu berpikir kritis dalam membahas suatu permasalahan dan menyusun perubahan dalam mengatasi permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan kesehatan di level kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Yang kelima, komunikatarian atau komunikator, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat, mampu mengambil keputusan terkait dengan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat yang komprehensif, mampu menjadi pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan,
dan mampu memahami budaya setempat. Yang keenam, leader atau pemimpin, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, serta mampu menguasai berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan dalam organisasi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan eksternal dan internal yang didasari dengan nilai etika dan moral. Yang terakhir yaitu ketujuh, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat, mampu merumuskan dan menyusun model pembelajaran bidang kesehatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek dan ragam kepentingan baik organisasi maupun masyarakat, mampu menguasai atau personal mastery bidang keilmuan terkait kesehatan masyarakat, serta mampu mengkomunikasikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain atau knowledge sharing melalui edukasi yang handal dan profesional guna membantu perubahan perilaku atau mencangkup individu, kelompok, dan masyarakat, serta sebagai perencana dan penerjemah program kesehatan untuk institusi pemerintah dan perusahaan swasta. Itulah tadi pemaparan dari materi yang saya sampaikan, yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan Miracle. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita tentang Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan terutama pada program studi kesehatan masyarakat. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan pada video tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.